wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Darlik Yuni Astuti dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar materi tentang jamur. Berbicara tentang makanan, apa makanan favoritmu? Apakah salah satunya adalah jamur? Atau kamu belum pernah mengkonsumsi jamur? Baiklah, oke, tidak ada masalah, tapi kamu tahu kan ya? Kalau kamu anggap jamur sebagai tumbuhan, itu kurang tepat. Karena jamur tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan. Nah, seperti apa ciri-ciri jamur? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jamur tidak memiliki klorofil. Itu artinya jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri atau biasanya disebut dengan heterotrof. Meskipun begitu, jamur dapat memperoleh nutrisi dengan beberapa cara, seperti menjadi saprofit, yaitu dengan menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Bisa juga sebagai jamur parasit, yaitu memperoleh makanan dengan cara menyerap nutrisi dari organisme hidup atau inangnya. Bisa juga jamur bersimbiosis dengan organisme lain yang saling menguntungkan, misalnya simbiosis antara jamur dengan alga hijau yang disebut dengan lichen atau lumut kera. Ciri jamur yang lain adalah struktur tubuh jamur multiseluler atau bersel banyak, tetapi ada juga yang bersifat uniseluler. Meskipun demikian, semua jamur tersusun oleh sel eukariotik, yaitu selnya telah memiliki membran inti. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, pada video kali ini kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah Zygomicota, satu-satunya jamur yang memiliki hifa fenositik atau tidak bersekat. Reproduksi seksualnya dengan cara zygospora, aseksualnya dengan cara conidiospora. Pada jamur Zygomicota memiliki dinding sel dari zat kitin dan mempunyai haustoria, yaitu menghasilkan zygosporangium. Contohnya, ada Rhizopus stolonifer yang menyebabkan roti membusuk. Tetapi ada juga yang menguntungkan seperti Mucor himalis untuk fermentasi susu kedelai dan ada juga Beauveria bassiana yaitu sebagai pengendali hama alami. Kelompok kedua adalah jamur Ascomycota. Ciri-cirinya reproduksi secara seksual dengan cara ascospora, aseksual dengan cara conidiospora, memiliki hifa asenositik atau hifanya bersekat, berinti banyak, sporanya tidak berflagel. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi pembuatan tape. Dan ada juga jamur penghasil antibiotik yaitu Penicillium notatum. Serta ada Neurospora crassa atau dikenal dengan jamur oncom. Berikutnya, kelompok ketiga adalah jenis jamur berukuran makroskopis yang biasanya kita konsumsi yaitu Basidiomycota. Ciri-cirinya adalah reproduksi seksualnya dengan Basidiospora, aseksualnya dengan Conidiospora, memiliki hifa bersekat, hifa vegetatifnya mempunyai satu inti haploid, memiliki basidiokarp dan badan buah seperti payung. Contohnya ada Volvarella volvaceae atau disebut biasanya jamur merang. Dan ada juga Ganoderma aplantum atau biasa juga disebut dengan jamur lingsi. Kedua jenis jamur ini banyak dikonsumsi masyarakat karena sifatnya adalah menguntungkan. Tapi ingat, tidak semua jenis jamur bisa dimakan ya, termasuk Amanita polyedes yang menghasilkan racun. Dan apabila dikonsumsi, ini bisa menyebabkan keracunan. Kelompok terakhir adalah Deuteromycota. Jamur ini memiliki
memiliki ciri-ciri reproduksi seksual tidak diketahui dan reproduksi aseksual dengan cara spora-geospora. Pada jamur Deuteromycota, karena reproduksi seksualnya tidak diketahui, biasanya disebut dengan jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna. Ciri yang lain adalah memiliki hifa bersekat, dinding selnya dari zat kitin. Kelompok Deuteromycota ini biasanya menyebabkan beberapa penyakit, contohnya seperti tinea versicolor, yaitu menyebabkan penyakit panu. Epidermophyton flocosom yang menyebabkan penyakit kaki atlet atau disebut dengan kutu air, serta ada triptikton menyebabkan infeksi pada kulit maupun infeksi pada kuku. Oke, cukup sampai di sini pembahasan mengenai materi jamur. Kita ketemu di video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Audio Jungle.